Dan menurut saya dia bermain di level yang berbeda dengan pemain kebanyakan di Piala AFF 2020 ini. Apalagi untuk khusus nomor 10 nggak ada saingan, nggak ada lawan. Kalau kata anak sekarang nggak ada obatnya. Canatip Songkrasin tingginya 1,58 cm, sangat mungil, tapi siapapun lawan sulit merebut bola dari kakinya. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel, masih dari Piala AFF 2020. Sebelum atau jelang final Indonesia lawan Thailand, sebelum kita preview, saya mau explore tentang Piala AFF 2020 ini. Nah, kali ini saya mau bagikan cerita atau sharing soal pilihan saya. Subjektif tentunya, pilihan tentang the best 11 dari Piala AFF 2020. Jadi saya coba memilih 11 pemain terbaik versi pilihan saya. Jadi ini subjektif, sudut pandang saya, Bung Toel, Gocek Bung Toel. Jadi boleh sepakat, boleh tidak, bebas-bebas saja. Ini sebagai sharing pengetahuan sepanjang pengamatan saya melihat AFF 2020 sejak 5 Desember sampai nanti berakhir final leg kedua pas tahun baru tanggal 1 Januari 2022. Nah, untuk pilihan 11 pemain terbaik di masing-masing posisi, ada yang pilihan saya 1, tapi ada juga pilihan saya 2. Jadi tidak terlepas dari apresiasi dan kekaguman saya, sehingga ada di beberapa posisi yang saya pilih 2 pemain di posisi tersebut. Yang pertama untuk formasi saya pilih 4-2-3-1. Nah, formasi ini juga pas atau cenderung juga dipakai oleh pilihan pelatih terbaik versi saya, yaitu Coach Shin Tae-yong dari Indonesia. Kenapa? Misalnya bukan Park Hang-seo dari Vietnam ataupun Alexander Polking dari Thailand. Karena menurut saya Coach Shin Tae-yong kelihatan sudah memberikan sebuah sentuhan yang jelas, konkret bagi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia main seperti ini karena sentuhan atau kerja dari pelatih Shin Tae-yong dengan kejeliannya. Jadi saya memilih pelatih Coach Shin Tae-yong sebagai pelatih untuk memimpin 11 terbaik atau the best 11 dari Piala AFF 2020 ini. Kita mulai dari penjaga gawang. Pilihan pertama saya adalah Hasan Suni Singapura. Penampilan heroiknya di leg kedua semifinal itu makin menegaskan bahwa dia memang penjaga gawang yang saya pikir makin matang meski usianya sudah 37 tahun. Kecenderungan tren penjaga gawang saat ini modern memang jauh lebih muda, tetapi di usianya yang 37 tahun Hasan Suni memperlihatkan kualitasnya yang menurut saya bukan hebat dalam skill big save-nya atau begitu banyak save penyelamatan yang dia bikin terutama di leg kedua, tapi juga soal leadership, ketenangannya di bawah mister gawang, kepemimpinannya, sportivitasnya. Dia lakukan resiko tackling keras kepada Irfan Jaya dan kartu merah. Dia tidak melakukan protes karena dia sadari betul itu pelanggaran yang memang berbuah kartu merah. Jadi saya lihat ada sikap fair juga dalam dirinya, sportif. Dia menyadari resiko dari tindakannya. Tapi yang penting adalah penjaga gawang semacam ini dengan kepemimpinannya, dengan senioritasnya, dia memberikan ketenangan bagi rekan-rekannya di barisan pertahanan. Itu kenapa saya memilih Hasan Suni sebagai penjaga gawang di best 11 dari Piala AFF 2020 ini. Untuk pelapisnya saya pilih penjaga gawang Indonesia Nadeo Argawinata. Bagaimanapun save-nya di penalti lawan Singapura semifinal leg kedua adalah monumental. Sebuah save penalti yang pasti dikenang seumur hidup bagi Nadeo Argawinata karena terjadi di menit ke-89, skor 2-2, jadi sangat krusial. Jadi bisa dibayangkan kalau sampai itu kejadian gol, betapa luluh lantaknya, haru birunya bukan saja Timnas Indonesia tapi juga seluruh insan bola di tanah air. Jadi saya memasukkan Nadeo Argawinata, anak muda asal Kediri yang kini memperkuat Bali United sebagai
penjaga gawang terbaik juga setelah Hasan Suni. Di belakang kuartetnya saya mulai dari bek kanan. Saya taruh pertama adalah Narubadin Wirawatnodom, bek kanan asal Thailand. Dia mengenakan kostum nomor 15. Dia ada di top list untuk pemain di Piala AFF atau di turnamen kali ini sebagai top assister. Jadi dia paling banyak memberikan assist. Penampilannya juga sangat kuat dalam bertahan dan juga sangat agresif atau full support dalam attacking. Jadi ini sangat bagus sekali. Usianya 27 tahun, asal klub Buriram United. Jadi sangat solid di sisi kanan. Tentu pilihan untuk bek kanan saya punya dua. Satu lagi adalah Asnawi Mangku Alam Bahar, kapten tim Indonesia, masih muda usia 22 tahun dan memperkuat klub asal Korea Selatan Ansan Greener. Penampilannya yang konsisten, combative player, agresif, sangat energik, full support juga, attacking bagus, pemberi assist juga bagi Witan Sulaiman di gol leg pertama semifinal ke Singapura. Jadi membuat saya memilih Asnawi juga sebagai yang terbaik di posisi bek kanan. Di center back tentu ada dua. Yang pertama pilihan saya jatuh pada center back asal Thailand, Manuel Tom Beer. Dia usianya 28 tahun, kelahiran Jerman, tapi sekarang dia memperkuat klub Bangkok United. Sudah memperkuat timnas Thailand sejak 2017. Jadi dia sangat tenang. Mungkin tidak terlalu menonjol dalam agresivitas, tapi visi bermainnya, reading the game-nya, heading-nya kuat, positioning-nya bagus. Itu yang membuat lini pertahanan Thailand kokoh. Jadi saya pilih Manuel Tombir. Yang pertama, duetnya adalah center back asal Vietnam yang juga adalah kapten tim Vietnam, yang menurut saya sangat-sangat menonjol karakternya, Ku Ngoc Hai. Ku Ngoc Hai ini buat saya adalah sangat kuat. Kalau contoh top levelnya Sergio Ramos lah. Ini Sergio Ramos versi Vietnam karena karakternya kuat, sangat agresif, tacklingnya kuat, duel-duelnya kuat, satu lawan satunya kuat, dan dia juga punya jiwa kepemimpinan. Dia juga sangat lugas, tacklingnya juga keras. Ku Ngoc Hai ini menurut saya adalah salah satu center back terbaik sepanjang turnamen. Dia nomor 3 kalau di Vietnam, center back. Dia mengenakan band captain asal klub Vietel, usianya 28 tahun dan sudah tim nasional sejak 2014. Center back. Untuk back kiri, saya juga punya pilihan dua. Yang pertama tentu yang paling senior, yang penampilannya sangat tenang, sangat matang, sangat solid, namanya Theraton Bunmatan. Back kiri Thailand, sudah berpengalaman 31 tahun, punya pengalaman di kompetisi J-League di Jepang, pernah main untuk Vissel Kobe, klubnya yang sekarang diperkuat Andres Iniesta dan juga Yokohama Marinos. Mulai musim depan 2022 dia kembali ke negerinya, kompetisi Thai League bersama Buriram. Jadi dia bergabung dengan Buriram lagi tahun depan, di musim depan. Theraton Bunmatan sangat memberikan ketenangan di sisi kiri, ditekan habis-habisan, teror pemain Vietnam yang agresif pun dia sangat tenang. Jadi kelihatan dia punya kemantangan, punya kepercayaan diri, punya visi bermain yang sangat bagus, sangat cerdas, taktis. Jadi jarang sekali dia out of position. Theraton Bunmatan. Pelapisnya saya harus memasukkan bek kiri Indonesia Pratama Arhan, usianya masih sangat muda 20 tahun. Anggap saja dia rising star, tapi di Piala AFF kali ini, sepanjang turnamen di Singapura ini dia menyedot perhatian. Ada kalanya karena saking bergairahnya dia posisinya agak salah, tapi dengan kecepatannya, dengan agresivitasnya, dengan energiknya, Pratama Arhan bisa menutupi itu semua. Kelebihannya kaki kirinya luar biasa, shootingnya bagus, dan lemparan ke dalamnya bagus. Jadi di posisi bek kiri saya nggak bisa melewatkan nama Pratama Arhan, anak muda yang kini membela klub PSIS Semarang di posisi bek kiri.
Dua gelandang yang jadi pivot atau dinamo dari tim, maka akan saya pilih yang pertama adalah Sarah Yuyen. Ini juga pemain senior Thailand, 21 tahun, asal klub BG Pathum. Ini juga sangat pengalaman, visi bermainnya bagus. Kalau di Thailand pakai nomor 6, Sarah Yuyen. Dia kontrolnya bagus, balance-nya bagus, jaga kedalamannya bagus. Jadi orang menganggap dia ada deep laying playmaker yang baik karena visi bermain yang bagus dan akurasi passing yang bagus. Itulah kenapa lini tengah Thailand menjadi solid dan dia bisa atur tempo. Ketika ditekan-tekan dia bisa turunkan tempo, dia tahu kapan dia harus kencang, dia tahu kapan harus agak sedikit diturunkan. Itulah Sarah Yuyen, pemain timnas Thailand nomor 6 deep lying playmakernya. Pendampingnya di sampingnya, duetnya di lapangan tengah, saya pilih gelandang skillful dari Vietnam, nomor 14. Jadi karena dia nomor 14, saya sempat teridentifikasikan gaya mainnya seperti Xabi Alonso. Ya anggaplah mirip-mirip itu. Namanya Nguyen Huang Duc. Usianya masih muda, 23 tahun, asal klub Viettel, Vietnam. Nomor 14 sekali lagi. Lihat bagaimana dia bermain, kalau punya rekamannya dia sangat tenang, dia kontrolnya bagus, passingnya akurat. Jadi buat saya dia pemain paling skillful di Vietnam. Nguyen Huang Duc. Dia jebolan Piala Dunia U20 tahun 2017 di Korea Selatan. Jadi Vietnam kan lolos ke Piala Dunia U20. Jadi Vietnam lolos Piala Dunia U20 tahun 2017 di Korea Selatan dan dia adalah salah satu anggota skuad dari Vietnam yang tampil di Piala Dunia U20 tahun 2017. Usianya sekarang 23 tahun, sedang matang-matangnya, ketenangannya bagus, main passingnya bagus, pokoknya skillful. Xabi Alonso lah, karena kebetulan nomornya 14. Di depannya pemain nomor 10 saya nggak punya pilihan lain kecuali Chanatip Songkrasin, kapten tim Thailand yang dijuluki sebagai Messi Asia Tenggara. Dan menurut saya dia bermain di level yang berbeda dengan pemain kebanyakan di Piala AFF 2020 ini. Apalagi untuk khusus nomor 10 nggak ada saingan, nggak ada lawan. Kalau kata anak sekarang nggak ada obatnya. Chanatip Songkrasin tingginya 1,58 cm, sangat mungil, tapi siapapun lawan sulit merebut bola dari kakinya. Kecuali dia harus lakukan pelanggaran pada Chanatip Songkrasin, jadi jangan heran dia salah satu pemain yang paling sering dilanggar. Dia nomor 10 terbaik di Asia Tenggara saat ini di Piala AFF. Dia saat ini main untuk klub Hokkaido Consadole Sapporo sejak 2017. Jadi itulah yang membuat permainannya punya level yang berbeda dibandingkan pemain-pemain di level Asia Tenggara lainnya. Chanatip Songkrasin, pemain nomor 10. Di sebelah kanannya saya pilih Nguyen Quang Hai, pemain Vietnam nomor 19 yang sangat agresif, sangat tajam, sangat determinasi. Kecepatannya bagus, dribblingnya bagus, satu lawan satunya bagus, 1v1-nya bagus. Shootingnya juga beberapa kali mengancam, hanya semifinal lawan Thailand kurang beruntung. 2 atau 3 kali shootingnya itu membentur mistar gawang ya. Nguyen Quang Hai ini salah satu pemain yang sempat dinominasikan sepanjang 2018-19 sebagai salah satu pemain terbaik Asia oleh para panel jurnalis dan juga pakar-pakar olahraga. Nguyen Quang Hai nomor 19 yang selalu jadi motor serangan Vietnam. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya nggak bisa mengesampingkan Witan Sulaiman. Usianya 20 tahun, main di Lecia Gedang saat ini, tapi menurut saya penampilan Witan Sulaiman sangat krusial, sangat menarik perhatian bukan saja buat timnas Indonesia, tapi juga sebagai salah satu rising star penyerang di Asia Tenggara yang menurut saya bermain dengan intelijensia yang cerdas. Dia tahu kapan dia harus selesaikan sendiri finishing, dia tahu kapan dia harus memberi umpan atau assist. Jadi Witan Sulaiman menurut saya adalah
pemain timnas Indonesia yang paling konsisten sepanjang turnamen, Witan Sulaiman. Jadi saya duetkan dengan Nguyen Quang Hai sebagai pilihan di sisi wing kanan di tim terbaik Piala AFF 2020. Lalu siapa di sisi kirinya? Saya pilih Irfan Jaya. Irfan Jaya sangat menonjol, bukan saja karena sudah mengantongi 3 gol bagi timnas Indonesia, tapi juga determinasi, agresivitas, dan ketajamannya. Memang di leg kedua lawan Singapura dia terlalu ambisius sehingga beberapa kali kesempatan dia coba selesaikan sendiri. Walaupun sudutnya sangat sempit, harusnya dia lebih tenang, bisa berbagi dengan temannya yang di posisi lebih bagus. Semoga Irfan Jaya bisa mengoreksi itu, tetapi penampilannya sejak awal turnamen hingga semifinal tidak mengurangi apresiasi saya untuk memasukkannya sebagai salah satu anggota squad dari The Best 11 untuk posisi winger kiri atau sayap kiri. Dia tidak sendirian. Saya nggak bisa mengabaikan juga sayap kiri Thailand yang menonjol, namanya Supachok Saracat. Dia pakai kostum jersey nomor 7. Dia ada bergerak dari sayap kiri. Penampilannya juga selalu jadi pilihan pertama. Hanya di leg kedua sepertinya diistirahatkan karena ada sedikit masalah dengan ototnya. Tapi kalau fit lagi, sepertinya ini pemain akan dimainkan di final. Supachok Saracat saat ini usianya juga masih muda, 23 tahun, dan main untuk klub Buriram United. Striker kini, karena dengan 4-2-3-1 maka pilihan terakhir striker saya cuma punya satu pilihan. Dia adalah striker Vietnam, karena saya nggak mungkin pilih striker Indonesia. Striker Indonesia, mohon maaf, tidak ada yang menurut saya masuk dalam pilihan atau radar The Best 11 saat ini. Jadi saya harus memilih pilihan saya pilih dari tim semifinalis semua ini, The Best 11. Saya pilih striker dari Vietnam, Nguyen Chuong Pong. Kalau di timnas Vietnam dia pakai jersey nomor 10. Usianya juga sedang dalam masa puncak, 26 tahun. Angkatannya Evan Dimas. Dan dia dari klub Hoang An Gialai. Jadi menurut saya sih dia punya kecepatan, punya agresivitas, determinasinya bagus. Positioningnya juga bagus. Jadi sangat menonjol lah. Dibanding striker lain, striker Thailand misalnya Terasil Dangda, Nguyen Chuong Pong ini memang kalah gol. Terasil Dangda sudah 4 gol. Tapi menurut saya Terasil Dangda dalam posisi grafik yang tengah menuruni topnya gitu loh, menuruni puncaknya. Memang masih berbahaya, masih ditakuti karena segenap pengalamannya. Tapi untuk pilihan The Best 11 saya nggak bisa mengabaikan Nguyen Chuong Pong nomor 10. Angkatannya Evan Dimas dan sedang lagi energiknya, lagi matang-matangnya. Dia sangat berbahaya di area penalti dan pemain siapapun harusnya secara sportif mengakui kualitas pemain timnas Vietnam nomor 10 ini. Dia tajam, dia berani masuk area penalti, dia juga kuat 1 lawan 1 dan menurut saya sih sangat tajam. Dia salah satu atau yang terbaik sepanjang turnamen. Nguyen Chuong Pong asal Vietnam. Itulah pilihan pemain The Best 11 dari Piala AFF 2020 versi Gocek Bung Toel. Anda bisa setuju, bisa tidak setuju, bebas-bebas aja karena ini negara merdeka, tapi itulah selera atau pengamatan sepak bola saya sepanjang turnamen di edisi ke-13 Piala AFF 2020. Sekali lagi, jadi solusi untuk sepak bola, bukan polusi, dan tetap digocek Bung Toel.